Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Zulfanisha dengan NIM 0801 1182 4290001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan function di dalam Excel. Tentu saja Excel ini sangat memudahkan untuk kita mengerjakan tugas ya. Di sini biasanya terdapat juga di dunia pendidikan, yaitu dengan menggunakan Excel. Kita bisa mengeklik fakultas itu, data fakultas, kemudian data bulan, kemudian data jurusan, gelar, dan jalur masuk. Setelah mengetahui tersebut, kita klik nih NIM kita, kemudian dari atas sampai bawah itu NIM teman-teman kita juga, kemudian nama kita. Setelah itu kita mau tahu nih fakultasnya, dia itu fakultas apa. Bisa kita mempermudah dengan menggunakan function index, yaitu sama dengan indeks buka kurung, bisa kita kunci agar dia tetap permanen C3 sampai C12. Kita bisa mengeklik fakultas tersebut dari atas, dari FE sampai FKM. Kemudian titik koma, match, kemudian buka kurung left, setelah itu buka kurung lagi B15, yaitu kita mengeklik NIM, kemudian titik koma 2, setelah itu tutup kurung, kemudian titik koma lagi. Kita bisa mengunci nih agar permanen gitu, B3 sampai B12, yaitu dari sini dari 01 sampai 10. Setelah itu titik koma 0, setelah itu kita ketik tutup kurung sampai tutup kurungnya berwarna hitam. Itu kita bisa menekan enter. Itu dia akan di situ dia akan keluar fakultas apa gitu ya. Kita bisa klik 2 kali. Nah, ternyata semuanya itu fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. Setelah itu kita mau mengetahui jurusan dengan memakai function index lagi, sama seperti biasa, yaitu kita kunci dari I3 sampai I8, bisa kita blok dari matematika sampai farmasi ya. Setelah itu titik koma, match, buka kurung, mid karena dia ada di tengah-tengah, kemudian buka kurung B15. Ini kita bisa ketik NIM, kemudian titik koma 3, kemudian titik koma 2, tutup kurung, kemudian titik koma lagi. Kita bisa menguncinya agar dia permanen H3 sampai H8, yaitu jurusan 01 sampai 06. Setelah itu titik koma 0, kita bisa mengetik apa itu, tutup kurung sampai warna tutup kurungnya berwarna hitam. Kemudian kita enter, di situ akan keluar dia itu jurusan apa, yaitu jurusan matematika. Kita klik sampai semuanya keluar, yaitu ternyata teman-teman ini jurusan matematika. Setelah itu kita mengetahui strata dengan menggunakan function mid, buka kurung B5, kita bisa mengeklik di atas, kemudian titik koma 5, kemudian titik koma 1. Setelah itu tutup kurung, bisa langsung kita pencet enter. Di situ akan tertera dia itu strata 1, yaitu masih sarjana. Bisa kita klik 2 kali agar ke bawah itu strata semua. Kemudian sarjana. Sarjana ini kita bisa menggunakan function if, yaitu F15. Kita mengklik ini, kemudian 1 itu sarjana, kemudian titik koma, ketik 2 kali, kita bisa mengeklik sarjana, klik 2 kali, habis itu kita enter. Jangan lupa diakhiri dengan tanda tutup kurung, enter. Di situ akan tertera sarjana. Ternyata teman-teman ini jenjangnya itu sarjana, yaitu S1. Bisa kita klik sampai ke bawah, yaitu sarjana semua. Kemudian jalur masuk nih. Jalur masuk itu kan ada 3 tuh. Ada SNBP, SNBT, yaitu dan juga USMP. Nah, di sini kita mau mengetahui teman-teman tuh jalur masuknya lihat apa sih? Nah, di sini.
kita dengan memasukkan function ifs buka kurung mid kemudian buka kurung B15, kita bisa mengeklik name di atas ini, kemudian titik koma 6 titik koma 1 tutup kurung sama dengan nih, kalau 1 berarti dia SNBP nih, 1 SNBP, ditulis juga nih SNBP, kemudian mid lagi masukin yang mid di sini, kita klik B15 lagi, kemudian 6 sama kayak gini ya, cuman dia membedakannya cuman kalau di sini 2, kalau 2 itu SNBT, kemudian kalau 3 itu berarti USMB. Setelah itu akhiri dengan tutup kurung, setelah itu enter, itu akan keluar di teman-teman nih jalur masuknya lewat apa? Oh, ternyata lewat SNBP semua. Kita bisa ngeklik agar tahu oh SNBP semua, teman-teman. Setelah itu bulan masuk kita bisa menggunakan function IFS dengan mid B15, kemudian 7 karena ini bulan masuk di kolom ke-7 ya, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, kemudian titik koma 1 kurung, bisa kita tuliskan 1 itu berarti kan Januari, 1 Januari. Setelah itu mid lagi kita masukkan function yang di sini, langsung sampai ke Agustus agar tidak perlu banyak function yang dimasukkan. Setelah itu jangan lupa diakhiri dengan tanda kurung, enter. Setelah itu keluar. Oh, ternyata teman-teman nih bulan masuknya Agustus nih. Kita pencet 2 kali agar ke bawah. Oke. Setelah itu tahun masuk ini kita bisa menggunakan function IFS yaitu mid buka kurung B15, kita pencet name. Kemudian kalau di bulan masuk tadi 7, sekarang tahun masuk ini 8, yaitu tambahkan titik koma kemudian ketik 2 tutup kurung sama dengan 24. Kita bisa terserah sih mau masukin 1 atau berapa, kemudian titik koma yaitu 2024. Diakhiri dengan tanda petik lalu tutup kurung, bisa kita enter langsung, di situ akan tertera tahun masuk. Oh, berarti kakak ini tahun masuknya itu 2024. Setelah itu kita ingin mengetahui tahun keluar. Kakak ini masuknya 2024, berarti dia itu bisa keluar atau lulus itu dengan normalnya itu tahun 2029. Kita bisa menggunakan function IFS, kemudian mid, kemudian blok yang angka NIM di atas, kemudian kalau tahun masuk tadi kan 9. Ini kita bisa masukkan angka 10, kemudian titik koma 2, tutup kurung sama dengan kita bisa masukkan angka berapa aja di sini. Kemudian tutup kurung, kemudian petik 2, setelah itu titik koma, setelah itu petik 2 kali, kita ketik 2029, logika gitu ya. Kemudian tutup kurung, setelah itu bisa kita pencet enter, disitu akan keluar tahun masuk tahun keluar kakak tersebut yaitu 2029. Bisa kita ketik, klik sampai bawah itu 2029. Kemudian nomor urut agar memudahkan biar tidak membingungkan, kita bisa memasukkan function right dengan B5, kita klik name di atas, kemudian numbers charge yaitu titik koma 3, angka yang akan kita masukkan yaitu 3 angka dari belakang gitu ya. Setelah itu tutup kurung, bisa kita pencet enter, maka di situ keluar semua nomor urut dari, jangan lupa diklik agar nomor urutnya berurutan gitu. Kemudian kita ingin mengetahui gelar tersebut yaitu dengan menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP yaitu buka kurung E15 dari jurusan matematika nih. Setelah itu titik koma, jangan lupa untuk kita menguncinya agar selalu permanen biar tidak berubah-ubah. Setelah itu blok dari matematika sampai ke S-Form atau sarjana farmasi, kemudian titik koma, ketik angka 2, kemudian titik koma lagi, tambahkan false, tutup kurung,
Bisa kita enter, maka di situ akan keluar gelar kakak tersebut, yaitu SSI, Sarjana Sains. Kita klik biar bisa keluar sampai bawah. Kemudian bisa kita cari nih, misalkan dengan misalkan kita bingung kakak ini nih NIM berapa sih, nah gitu. Cari data gitu, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Seperti saya bilang di awal, VLOOKUP itu sangat multifungsi karena tabel di sini kebanyakan menggunakan vertikal bukan horizontal. Kemudian C27 kita bisa mengeklik ini NIM ya. Kemudian jangan lupa untuk mengunci agar permanen B14 sampai M24, yaitu kita mengeblok dari NIM atas sampai ke SSI ke bawah nih ya. Titik koma 2 titik koma false. Kemudian tutup kurung, enter. Itu akan tertera Andini Zulfanisha, fakultasnya MIPA, jurusan matematika, jenjang sarjana 61. Bisa kita lihat, misalkan ini kita klik ini ya, kontrol. Di sini bisa kita mencari NIM ya. Setelah kita mengetahui semuanya, kita harus memfilter nih agar benar-benar valid data yang kita berikan, yaitu dengan cara filter dengan menggunakan function filter, kemudian C15. Ini kan nama, kita blok nama dari atas sampai bawah, kemudian D15 sampai D24 kita ngeblok FMIPA dari atas sampai ke bawah. Kemudian sama dengan E29 kita bisa mengetik FMIPA di sini, kemudian tutup kurung, setelah itu enter, bisa terlihat nih, oh ternyata yang di fakultas MIPA itu namanya ternyata fakultas MIPA semua. Setelah itu matematika juga seperti itu dengan filter, kemudian blok nama, kemudian blok ini, setelah itu ini, maka dia akan keluar. Nah, sarjana juga begitu, filter, kemudian blok nama, kemudian blok yang ini ya, yang jenjang, karena dia jenjang, kemudian blok sarjana, bisa kita itu langsung kayak gini, kemudian jalur masuk dengan menggunakan filter juga ya guys, jangan lupa. Setelah itu nama, studi blok yang ini jalur masuknya, setelah itu tutup kurung, jangan lupa masukkan ini juga, tutup kurung, setelah itu kita enter, maka dia akan tertera di situ. Sampai bawah itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya rasa banyak kekurangan karena saya juga lagi belajar. Saya butuh apa yang masukan dari teman-teman atau dari kakak-kakak atau dari siapapun itu, saya berusaha menerima. Yang terpenting di sini saya semangat belajar untuk mengetahui ilmu-ilmu baru yang belum saya ketahui. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.